A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Untuk seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhuna wa Mursyiduna wa Murabbi Arwahina yang mulia As-Sayyid Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masduh Al-Qutub radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Teriring doa, semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, selalu ditambah sempurna kesehatan jasmaninya, dan ditambah barokah dan karomahnya untuk kepentingan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin Syekh Mursyid yang saya hormati, pemangku hajat manaqib Ibu Hajjah Aminah dari Jeddah, Saudi Arabia. Yang saya hormati pengelola acara Bunda Haya Profesor Kiai Haji Priyatno, Ikhwan Akhwat rahimakumullah. Dalam dunia pertanian dibedakan antara tanaman dan tumbuhan. Tanaman itu adalah segala sesuatu yang ditanam. Sementara yang namanya tumbuhan adalah segala sesuatu yang tumbuh. Tanaman pasti ditanam. Tanaman yang ditanam pasti tumbuh. Tetapi setiap tumbuhan belum tentu ditanam. Di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, kita mengenal adanya kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kalimat thayyibah itu yang dimaksudkan kalimat thayyibah yang akan menghantarkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala adalah yang ditanam. Yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid ke dalam hati kita. Itu pasti tumbuh. Sementara yang tidak ditanamkan ke dalam hati kita itu namanya tumbuh. Tetapi belum tentu ditanam. Yang tumbuh yang belum tentu ditanam itu tidak ada jaminan akan berumbi. Tidak akan ada jaminan untuk bisa kita petik hasilnya. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Tanaman apabila kita menghendaki agar tumbuh dengan baik dan lain sebagainya, agar kita nanti sekali waktu bisa memetik hasilnya dengan sebaik-baiknya, itu perlu adanya siraman. Air hujan yang akan menumbuhkan bunga-bunga itu ternyata air hujan yang biasa yang tidak disertai dengan gemuruhnya petir, yang tidak disertai dengan kencangnya angin. Airnya biasa-biasa. Itulah dampak daripada tanaman yang apabila ternyata ingin tumbuh harus demikian. Itulah sifat yang harus muncul sebagai output daripada talqin zikir. Maka sebenarnya zikir yang telah ditanamkan oleh Syekh Mursyid ke dalam hati kita itu baru akan tumbuh dengan baik. Manakala ternyata outputnya itu ternyata tidak disertai dengan bentakan-bentakan ucapan. Tidak disertai dengan emosi yang terlampau meluap-luap. Kita ketahui bahwa yang mulia Pangarsa Abah Awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah itu menjadi orang hebat karena 3 hal. Al-jauhar ala salasa. Yang pertama, kemampuan beliau sebagai mursyid adalah adanya kitmanul ghadab, mampu untuk
menyembunyikan emosi. Jangankan hanya diomongin orang, dilempar sekalipun, dicaci maki sekalipun, beliau tidak akan terpancing dengan emosi semacam begitu. Karena yang dikatakan sebagai orang yang sukses, dikatakan orang yang berhasil, dikatakan orang sebagai juara, sebagai pemenang, adalah yang mampu mengendalikan emosi. Sifat kedua yang dimiliki oleh Abah sebagai mursyid kita adalah kitmanul faktri. Kemampuan beliau di dalam menyembunyikan kefakiran. Beliau pernah mengatakan, kita tidak usah mengejar-ngejar dunia, terlalu capek, dan belum tentu kita bisa mengetahui alamatnya. Mengapa kita tidak balik saja? Dalam artian, biarkan dunia yang mengejar-ngejar kita. Kalau dunia mengejar-ngejar kita, dalam kondisi bagaimanapun, dunia itu akan tunduk kepada kita. Ternyata untuk bisa sampai ke tempat itu, diperlukan kerja keras. Yang namanya kerja keras harus di atas rata-rata. Dan yang namanya rata-rata di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masyarakat kita sudah terlelap tidur pada waktu malam hari, seyogianya kita belum untuk tidur. Laksanakan ibadah. Pada sisi lain, saat masyarakat kita masih tetap dalam tidurnya, lelap dalam tidurnya di tengah malam, maka kita sudah bangun kembali. Itu adalah kerja keras yang di atas rata-rata di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan beliau adalah kitmanul fakri. Beliau sempat mengatakan, Abah tidak tahu apa-apa, Abah tidak ingin apa-apa, Abah tidak punya apa-apa. Padahal kalau kita perhatikan, segala apa-apa adanya di Abah. Dunia adalah bagaikan gudang yang penuh dengan segala kebutuhan yang kita perlukan. Kuncinya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kunci itu sekarang sedang dititipkan kepada Syekh Mursyid Pangarsa Abah Awas radhiyallahu anhu. Jadi andai kata kita punya persoalan yang terkait dengan persoalan-persoalan keduniaan, itu gampang sebenarnya. Tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rekomendasi dari Pangarsa Abah Awas. Karena kunci sementara sedang dititipkan di Abah Awas. Yakinlah, Abah Awas itu sendiri bukan hanya mengetahui isi kantong kita, tetapi Abah juga ikut mengatur isi kantong kita. Jangan berhenti untuk robitoh kepada beliau. Selalulah ingat kita kepada beliau. Karena apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadhkuruni azkurkum. Zikirlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian. Dan itu apabila dianalogikan, seberapa besar cintanya, responnya yang mulia Pangarsa Abah kepada kita, itu akan bergantung kepada sebesar apa kita ingat kepada beliau. Ikhwan akhwat rahimakumullah, yang ketiga, yang dimiliki oleh yang mulia Pangarsa Abah sebagai mursyid adalah kitmanus syiddah. Abah itu mampu untuk menyembunyikan keluhan. Apapun yang dirasakan oleh beliau tidak pernah diomongin kepada siapapun. Makanya sangat salah apabila jika kita bertemu secara fisik dengan beliau, kita bertanya kepada beliau, Abah, bagaimana, sehat? Yang salah dalam pandangan Abah. Karena siapapun, sesehat apapun, masa dia tidak memiliki keluhan? Pegalkah, capekkah, macam-macam. Makanya apabila kita bertanya kepada Abah dengan pertanyaan semacam begitu, Abah akan mengatakan, ini adalah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Lebih daripada itu, sebenarnya kata Abah, apabila kita bertanya kepada seseorang, kita ambil contoh. Ini ucapan Pangarsa Abah. Abah, kumaha damang? Abah sehat? Kalau Abah mengatakan, Abah sakit pinggang, maka orang yang bertanya itu mempunyai kewajiban untuk menyembuhkan bagaimana caranya supaya Abah itu sendiri supaya tidak sakit. Nah, itu semua keluhan itu ternyata disembunyikan oleh Pangarsa. Makanya tidak heran, yang perlu kita tata adalah
Jangan terlampau mengumbar keluhan kita, apalagi lewat media massa. Sakit kepala sedikit saja langsung kita bikin di-upload, dipoto dulu dan sebagainya. Keluhan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Yang bisa menyelesaikan persoalannya adalah bagaimana caranya kita bertakarub, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat rahimakumullah, ternyata apabila kita sudah menanam, kemudian kita sudah mencoba menyirami dengan kadar yang sangat dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri agar bisa berbuah, akan tetapi buahnya itu sendiri ternyata memang belum bisa kita petik dan belum kita harapkan dan belum kita bisa menikmatinya sepanjang kita sendiri tidak bisa memberantas hama dan penyakitnya. Ketahuilah bahwa ternyata memang untuk bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala yang merupakan destinasi akhir kita dalam kehidupan, maka sebenarnya banyak tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Ada satu buku yang sangat menarik. Buku itu ditulis oleh Daniel Menhanan. Dia adalah seorang nobelis. Bercerita tentang satu judul buku. Dia menulis satu buku. Judul bukunya sangat sederhana. Noise. Bising. Kalau kita sedang santai, tiba-tiba di hadapan kita, lalu lalang, motor berkendaraan cepat, kemudian knalpotnya sangat bising, itu akan mengacaukan pikiran kita. Tetapi dalam buku itu ternyata, yang dikatakan bising itu sendiri, bukan hanya suara. Pendapat juga bisa membisingkan. Jika kita sakit, kita datang kepada 3 orang dokter. Sementara ketiga dokter itu sendiri mempunyai pandangan berbeda tentang keluhan kita. Dokter A mengatakan, Anda harus mengurangi karbo. Dokter B mengatakan, Anda harus mengurangi vitamin. Yang ketiga, Anda harus mengurangi lemak. Bingung bagi kita. Apa yang harus kita ambil? Atau kita punya kasus hukum. Kita datang kepada 3 pengacara berbeda, yang mempunyai pandangan berbeda. Kata si A begini, kata si B begini, kata si C begini. Bingung kita, apa yang harus kita ambil? Beruntunglah kita sebagai ikhwan yang telah ditalkin zikir oleh yang mulia pengarsa Abah Awas. Segala aturan main itu sudah dikemas oleh beliau, baik masalah-masalah yang sifatnya pokok sampai kepada masalah-masalah yang sifatnya tambahan. Kita tinggal melaksanakannya saja. Tidak usah kita ikut campur bagaimana cara kita membuat racikan obat agar kita itu sendiri bisa sehat. Tinggal mengamalkan, kita pasti sehat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi atini muhabbataka wa marid. Para wakil talqin yang saya hormati, pemangku manaqib dan para ikhwan akhwat sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita kembali lagi dikumpulkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah, dipergerakan oleh Allah sampai detik ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu hal apapun dalam rangka mengikuti amaliyah manaqib online. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan dalam setiap amaliyah kita. Alhamdulillah, setelah sekian lama absen, saya bisa kembali lagi mengikuti manaqib online. Ada suatu rasa rindu tersendiri, ada suatu kekosongan dari rutinitas seperti biasa, lalu kemudian terjeda beberapa saat
dan sekarang alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bisa meraup ilmu dan kebarokahan dari manakib. Beberapa saat yang lalu, Abah pernah bercerita ke telinga kotor ini, telinga si borokokok. Abah pernah bercerita, waktu itu Abah duduk di kursi beliau, dan saya sebelah kiri beliau. Kebetulan memang sedang tidak ada yang sohbah waktu itu, jadi cukup saya dengan Abah. Beliau bercerita, seseorang yang telah ditalkin itu jika dia Muhammadiyah maka tetap ke Muhammadiyahan. Jika dia itu Persis maka tetap ke Persisan. Lalu beliau bercerita tentang Abah Jagat, sedikit berseloroh. Abah Jagat dulu adalah orang yang paling Persis, bahkan kakek ayahandanya paling Persis. Tetapi ketika sudah mengenal Thariqah, Abah Jagat tetap kepersisan. Tetapi hal ini menjadi suatu bahan pemikiran saya, yang lalu menjadi suatu perbincangan yang cukup hangat antara saya dan Abah. Jadi ini adalah suatu pandangan yang cukup diplomatis bagi untuk ukuran suatu ajaran Thariqah. Diplomatis inilah yang membuat Islam diterima oleh semua golongan, semua orang, semua suku dan ras. Jadi sesungguhnya nilai-nilai daripada Thariqah ini memang tidak bisa dilepaskan daripada nilai Islam. Bahkan nilai Thariqah ini adalah ruh daripada Islam sendiri. Maka jawaban Abah seperti itu, sungguhnya itu adalah jawaban yang begitu dalam sekali. Bagaimana mungkin seseorang yang masuk ke dalam satu ajaran tetapi tidak pernah memaksakan ajarannya seluruhnya 100%-nya pada orang tersebut. Maka ini kan menjadi suatu PR bagi kita untuk merenungkan bagi kita. Ini maksudnya apa? Jadi ikhwan akhwat sekalian, maksudnya adalah bahwa masuknya seseorang ke dalam Islam pun tidak ada suatu paksaan apapun. Apalagi seseorang mempelajari sebuah ilmu Thariqah, ilmu tasawuf. Tidak ada sesuatu paksaan bagi dia untuk mengikuti 100%. Nah, Abah menunjukkan atau mengenalkan Thariqah ini secara lembut, secara perlahan. Amalkan dulu zikir. Amalkan dulu zikir. Maka setiap ada permasalahan apapun, seseorang datang ke Abah, zikir, banyakin zikir. Nah, ujung-ujungnya ketika seseorang tersebut memperbanyak zikir, semakin dalam, akhirnya jatuhlah dia ke suatu keadaan yang namanya fana fi syekh. Fana di hadapan syekhnya. Menyatu raga, jiwa, rasa bersama syekh. Jika awalnya dia tetap dengan Persisnya, tetap dengan Muhammadiyahnya, pada saat dia fana fi syekh, maka hancur lebur itu semua. Maka yang ada di dalam benaknya, di dalam keyakinannya hanya satu, yaitu syekhnya. Syekhnya artinya apa? Sholatnya mengikuti syekhnya, perkataan mengikuti syekhnya, jalannya mengikuti syekhnya, pola pikir mengikuti syekh. Nah, maka pada keadaan level seperti itu sudah tidak berlaku lagi yang tadi itu Muhammadiyah tetap Muhammadiyahnya, Persis tetap Persis. Nah, ini adalah suatu ajaran, menandakan suatu ajaran yang diplomatis, tidak memaksakan kamu harus ikut saya, kamu harus ittiba kepada saya. Tidak secara porno kalau bahasa porno gitu. Tetapi zikir, perbanyak zikir. Karena Abah tahu ketika seseorang itu perbanyak zikir, maka dia akan jatuh ke dalam suatu
keadaan fana fisya. Pada saat itu sudah hancur lebur semua organisasi, semua faham, semua manhaj yang dia punya, hanya satu yang ada, yaitu Syekh. Nah, kenapa hal ini menjadi penting dan saya bahas pada malam ini? Jadi untuk bertoriko itu tidak merubah seseorang, atau jangan sampai merubah seseorang menjadi seseorang yang berbeda. Ketika seseorang pedagang menjadi seorang sufi atau mempelajari tasawuf, maka jangan sampai dia berubah. Dia tetaplah menjadi seorang pedagang, tetapi pedagang yang sufi. Seorang kontraktor yang sufi. Seorang insinyur yang sufi. Seorang petani yang sufi. Seorang preman yang sufi. Ya, kok bisa preman sufi? Preman sufi itu seperti apa? Nah, preman yang sufi itu adalah, jangan sampai dia preman itu bertobat lalu kemudian ditalkin zikir lalu dia berdiam diri di dalam masjid 24 jam. Jangan seperti itu. Tetaplah menjadi preman. Kalau dia sampai dia bertobat lalu kemudian jadi anak masjid, siapa yang nungguin pasarnya? Nanti pasarnya akan digantikan oleh orang lain. Sama-sama premannya atau bahkan lebih kejam lagi. Jadi lebih baik apa? Lebih baik dia tetap menjadi premannya, berdiam di pasar, tetapi di pasar tersebut menjadi backing pedagang-pedagang yang lain, sehingga tidak akan ada yang masuk berani mengganggu pedagang-pedagang yang lain. Nah, ini menjadi toriko itu bukan merubah diri kita, kan, tetapi toriko itu adalah sebagai baju. Orangnya tetap hitam, orangnya tetap berkumis, orangnya tetap jambrosan berjenggot, tetapi menjadi berbaju yang bagus, sehingga orang hitam terlihat orang hitam yang tampan. Orang yang berkumis menjadi bang kumis yang tampan. Yang berjenggot karena berbaju yang bagus, maka tampak berjenggot bukan menjadi takut kayak dukun, tetapi menjadi berjenggot seperti opa-opa Korea seperti itu. Nah, itulah toriko. Ya, jadi pesan saya, jadilah seseorang pedagang yang sufi, menjadi seseorang yang tetap dalam tetap dalam pekerjaan Anda, tetapi jadilah pekerjaan Anda yang sufi, supaya memberikan manfaat kepada orang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi manfaat bagi saya pribadi dan juga bagi para sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.